kita semuanya potensial untuk bisa menulis buku ya teman-teman ya. Jadi sebagai praktisi kita pasti punya pengetahuan, kita punya pemahaman mengenai bidang yang kita tekuni bertahun-tahun ya, tentu kita punya kemampuan untuk menulis ya. Ya walaupun itu tadi kita harus menyesuaikan kemampuan dari kita kemampuan kita menulis, kemampuan bidang profesional yang kita kuasai dengan target pasar kita ya. Misalnya contohnya saya teman-teman ya, saya kan sudah 20 tahun di bidang marketing ya, cukup tahu lah mengenai marketing, sehingga saya menulis buku marketing, dan itu target pasarnya adalah untuk entry level di marketing ya. Itu tentu relatif tidak terlalu berat. Karena apa? Saya tidak perlu riset terlalu berat, karena memang apa yang saya jelaskan kepada target pembaca saya yang adalah mungkin entry level di bidang marketing ya, mungkin apakah level staff, supervisor ataupun paling tinggi di manager junior ya, junior manager, itu saya masih bisa kuasai lah bidangnya ya, karena pengalaman saya tersebut, karena apa yang sudah saya pelajari bertahun-tahun, sehingga ya tanpa perlu riset terlalu panjang saya bisa langsung menulis sebenarnya. Atau bahkan target pasar saya adalah mahasiswa yang sekarang kuliah di ekonomi dan bisnis, tapi nanti ingin bekerja di ekonomi dan bisnis, tapi sebelum dia lulus masih kuliah mau tahu kurang lebih praktek nyata konsep-konsep marketing yang dipelajari di kampus seperti apa. Itu target pasar saya itu ya teman-teman. Jadi ya saya bisa lebih mudah menulis ya. Jadi intinya itu teman-teman, sepanjang kita punya pengetahuan, kita sesuaikan saja kita target pembacanya siapa sesuai kemampuan kita, sesuai dengan pengetahuan kita, kemudian kita bisa langsung menulis. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih kemarin kita membahas ya dengan judul bagaimana praktisi bisa menulis buku gitu. Nah, dari pembahasan kita kemarin, kesimpulannya adalah, dan juga memang pengalaman saya menulis buku marketing ya teman-teman, sudah sekitar 7-8 buku marketing dalam 3 tahun terakhir ini di luar novel ya. Itu memang saya menulisnya dengan genre ilmiah populer ya. Kenapa ya? Karena memang ya itu tadi, saya tidak berniat mengajari ikan berenang ya. Saya tidak menulis buku untuk orang yang sudah ahli marketing gitu, tapi orang yang justru baru mulai menekuni bidang marketing secara praktek. Jadi ya otomatis kan saya tidak perlu pembahasan teoritis yang terlalu berat, tidak harus analisis yang terlalu tinggi, sehingga ya saya lebih mudah menulis ya teman-temannya. Itu beda kalau misalnya saya punya target pasarnya itu adalah misalnya marketing director ataupun marketing manager minimal gitu kan, tentu saya harus penuh menulisnya dengan konsep-konsep yang kuat ya, bahkan perlu saya melakukan riset yang sangat mendalam gitu. Jadi ya karena ya bagi marketing manager atau marketing director, mereka sudah sangat paham mengenai marketing yang seperti yang saya pahami gitu, tapi mereka mungkin perlu update konsep-konsep marketing terbaru, dan makanya itu adalah jatahnya dari para profesor doktor ya teman-teman ya. Termasuk misalnya marketing, kita tahu ada buku marketing 5O, kemudian marketing sebelumnya marketing 4.0 itu kan ditulis oleh Philip Kotler ya, dan juga Herman Kartajaya gitu, seorang ya, mereka dua orang adalah yang memang sangat ahli ya, sangat memiliki kemampuan akademis yang tinggi di bidang marketing gitu. Jadi itu ya teman-teman, kita tidak berbicara ke situ, tapi kita bicara menulis sebuah buku yang untuk masyarakat umum, ataupun kalaupun itu masih terkait dengan bidang profesional kita geluti, tapi bukan di ahlinya ya, bukan di atasnya gitu. Jadi ya karena itu kemarin ya kita sedikit menyimpulkan bahwa ya berdasarkan pengalaman saya dan juga mungkin pembahasan kita kemarin di live ya, bahwa genre yang bisa ditulis oleh kebanyakan para praktisi ya, termasuk teman-teman semua yang mungkin belum pernah menulis buku ataupun baru menulis buku juga 1-2 gitu, itu yang paling mungkin adalah bergenre ilmiah populer ya. Jadi artinya tetap buku tersebut menggunakan data-data, menggunakan fakta, menggunakan konsep-konsep ilmiah yang dipelajari di bangku kuliah, tapi ketika penerapannya, aplikasinya itu lebih ke sifat praktis ya, lebih sifat populer gitu, sehingga orang yang tidak terlalu ahli mengenai bidang itu, atau bahkan mungkin masyarakat umum yang sama sekali tidak tahu bidang itu, masih bisa baca tulisan teman-teman ya. Jadi itu teman-teman, mengerucut lagi dengan pembahasan kita kemarin ya, yang kita kemarin lebih membahas hal yang sifatnya basic, sifatnya mendasar, bagaimana kita sebagai seorang praktisi di kantor ataupun di bidang profesi kita yang lain, kita sebetulnya semua sama-sama punya potensi untuk menulis buku ya. Dan akhirnya dari pembicaraan kita kemarin, kita sepakat bahwa genre yang paling pas itu adalah genre ilmiah populer gitu ya, untuk bukan non-fiksi. Nah, karena itu kita kemarin juga lebih membahas hal sifatnya
ideal ya, sifatnya konseptual, lebih sifatnya itu lebih ke ini ya, lebih ke konsep-konsep dasar, belum terlalu bagaimana praktek untuk menulis. Kalau teman-teman kemarin sempat ya lihat live saya mengenai bagaimana menulis sebuah seorang praktisi menjadi seorang penulis buku non fiksi. Nah itu makanya ya mungkin kemarin teman-teman mungkin masih yang akhirnya terinspirasi untuk menulis sebuah buku ya, sebagai mungkin resolusi 2024 ini teman-teman punya bidang keahlian tertentu, teman-teman ingin menulis bukunya masih agak bingung ya, karena memang yang saya bahas kemarin itu masih sifatnya pokok-pokoknya saja, dasar-dasarnya saja, belum terlalu implementasi cara menulis gitu. Makanya untuk hari ini saya terpikir untuk melanjutkan pembahasan kita kemarin ya teman-teman. Jadi yang kalau kemarin kita membahas mengenai konsep-konsep besarnya, konsep-konsep dasarnya, lebih kepada ide-ide filosofis lah istilahnya, bahwa sekedar untuk memberikan inspirasi buat teman-teman, bahwa teman-teman yang saat ini bekerja ya di bidang apapun itu, teman-teman punya potensi untuk menulis buku, lebih ke arah situ gitu. Nah sekarang untuk pembahasan kali ini kita lebih kepada mungkin bagaimana mengimplementasikannya gitu ya. Jadi bagaimana setelah kita punya semangat, kita punya motivasi, kita punya inspirasi untuk mulai menulis ya teman-teman, itu teman-teman bisa mulai langkah-langkah menulisnya secara praktis seperti apa gitu. Jadi mungkin teman-teman akhirnya ya setelah mendengar live hari ini dan juga mungkin live kemarin, teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana teman-teman yang sama sekali belum pernah terpikir menulis buku akhirnya bisa menulis buku ya. Ya nggak masalah teman-teman. Teman-teman hanya punya target 1 tahun ini 2024, mungkin kita mumpung masih di awal tahun ya, masih di Januari, menulis 1 buku aja nggak apa-apa.